lagi di videonya Bu Guru Nita. Untuk video ini Bu Guru Nita akan menjelaskan mata pelajaran matematika yang ada di subtema 2 ya. Jadi masih seputar jam, masih seputar waktu, tapi akan ada penambahan materi sedikit ya. Jadi untuk yang matematika itu, untuk yang A yaitu tentang menyatakan lama waktu, menyatakan lama suatu kegiatan dalam satuan jam dan menit. Jadi Bu Guru mau jelaskan sedikit ya. Di sini Bu Guru punya jam. Bu Guru agak lebih besar ya untuk menggambar jam analognya. Di sini ada 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Nah, di sini Guru kasih garis. Nah, itu dia. Jadi yang harus kalian ketahui, 1 jam itu sama dengan 60 menit ya. Jadi 1 menit itu sama dengan 60 detik. Dimana kalian bisa mengetahuinya? Jadi kalau kalian lihat jam analog ya yang ada di rumah itu biasanya ada garis yang kecil-kecil di pinggirnya, tapi itu hampir nggak terlihat sih. Yang kalian lihat itu kan cuma jam angka-angkanya aja, tapi sebenarnya kalau kalian lihat lebih dekat itu ada garis-garis di pinggirnya. Jadi dari angka 12 ke angka 1 itu dia sebanyak 5 menit. Nah, seperti itu. Jika kalian melihat jam jika dari jarak yang lebih dekat ya. Jadi Bu Guru pakai spidol biru ya. Jadi dari angka 12 ke 1 ini dia ada 5 menit. Dari angka 1 ke 2 ini ada 5 menit. Jadi dari angka 1 ke angka 2 ini dia 5 menit. Dari angka 2 ke angka 3 ini 5 menit. Dan seterusnya ya. Nah, di sini kalian bisa hitung. Nih. Dari 12 ke 1 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Jadi jika jarum panjang itu berputar penuh ya 360 derajat itu sama dengan 60 menit. 1 jam itu sama dengan 60 menit ya. Jadi dalam 1 menit ya jarum detik itu akan berputar penuh itu dalam waktu 60 detik. Jadi
60 detik itu sama dengan 1 menit, dan 60 menit itu sama dengan 1 jam. Seperti itu. Jadi menyatakan lama suatu kegiatan dalam satuan jam dan menit. Seperti contoh, kalian bisa lihat di buku pena kalian, itu halaman 122. Ya, misalnya kalian bisa baca ya, baca juga di buku kalian. Fitri dan teman-temannya sedang berolahraga di taman. Mereka mulai berolahraga pukul 6 dan selesai pukul 8. Jadi dia berolahraga itu mulainya pukul 6.00 dan selesainya itu pukul 8. Pukul 8.00. Jadi berapa jam mereka berolahraga dan berapa menit mereka berolahraga, ya. Jadi caranya adalah waktu selesai dikurang waktu mulai. Kalian bisa ini ya supaya ingat. Seperti ini. Jadi waktu selesainya itu pukul 8 dikurangi pukul 6. Berapa jadinya? 8 kurang 6. Jadi Bu Guru ibaratkan ya, dia mulainya pukul 6. Jarum panjangnya di angka 12. Terus dia selesainya itu pukul 8, Bu Guru. Seperti ini. Jadi umpamanya dia pindah ya. Pindah jarum jamnya itu. Nah, jadi jarum jamnya itu pindah dari angka 8 ke angka 6. Nah, di sini Bu Guru mau ibaratkan mulai di sini, selesainya di sini. Jadi jam 8 ke jam 6 ini kalian bisa lihat. Jadi 1 jam, 2 jam. Jadi dari pukul 8 kurang pukul 6 itu kan ada 2 jam. Jadi dia berolahraga selama 2 jam. Ya, dia berolahraga selama 2 jam. Sekarang yang ditanya adalah berapa menit mereka berolahraga. Jika yang ditanyakan adalah menit, jadi kalian udah tahu 1 jam itu sama dengan 60 menit, ya kan? Nah, sekarang kalau 2 jam itu berapa menit? Caranya adalah 2 kali 60 menit. Berapa? Berapa 2 kali 60? Ada yang bisa? Ya, jadi 120 menit. Jadi di sini jawabannya adalah 120 menit. Atau 2 jam sama dengan 120 menit. Itu sama ya lamanya, cuma yang berbeda itu adalah satuan waktunya. Yang ditanya itu jam atau menit. Ya, jadi jangan terkecoh oleh satuan waktunya. Ya, kalau misalnya yang ditanya jam, kalian bilangnya jam sebanyak 2 jam, selama 2 jam atau selama 3 jam. Terus kalau dalam satuan menit yang ditanyakan, kalian bilang dalam menit itu ada berapa. Kalau misalnya dia selama 3 jam, 3 kali 60 menit. Kalau misalnya dia selama 5 jam, 5 kali 60 menit, seperti itu ya. Nah, terus kita lanjut ke penggunaan titik dalam penulisan waktu. Nah, di video sebelumnya Guru Nita juga udah kasih tahu ya. Jadi seperti contoh nih, ini jam analog yang Guru gambar ini nyatakan pukul berapa? Pukul 6 ya. Jadi kalian tulis pukul 06.00. Di sini ada titik, di mana titik itu digunakan sebagai pemisah antara jam dan menit. Jangan kalian buatnya jam 6 kayak gitu. Tapi penulisannya itu adalah jam 06.00. Seperti itu ya. Nah,
Lanjut lagi itu ke menentukan waktu selesainya suatu kegiatan. Kalau tadi kan lamanya, berapa lama kalian melakukan suatu kegiatan seperti itu kan. Nah, kalau yang saat ini itu menentukan waktu selesainya suatu kegiatan. Guru hapus ya. Agak berantakan sedikit nggak apa ya. Sekarang guru tebenin nih. Nih, tidak hancur banget sih. Kalian masih bisa lihat kan dengan jelas. Nah, jadi menentukan waktu selesainya suatu kegiatan. Untuk yang B, jadi di sini yang ditanyakan itu adalah kapan selesainya, ya bukan lamanya, tapi selesainya. Terus kalian bisa lihat di buku pena itu halaman 128 ya, ada contoh soal. Di situ soalnya Bu Guru bacakan, Ibu berangkat ke pasar pukul 8. Bu Guru tulis, Ibu ke pasar pukul 8. Ya, Ibu ke pasar selama 2 jam. Jadi dia itu di pasar selama 2 jam. Pukul berapa Ibu pulang? Nih, yang ditanya adalah pukul berapa Ibu pulang? Dia berangkat ke pasar pukul 8. Jadi di sini Bu Guru gambar si ibu ini ke pasar pukul 8 pagi ya. Nih, seperti ini. Tuh. Dia di pasar selama 2 jam. Jadi 2 jam. 1 2. Nah, dia di pasar itu tandanya di sini. Pindah. Nah, seperti itu. Jadi caranya dia berangkat pukul 8 itu ditambah 2 jam. Jadi dia berangkat pukul 8 selama 2 jam. Jadinya 8 tambah 2 berapa? 10 kan? Jadi pukul berapa Ibu pulang? Jadi Ibu pulang itu jam 10.00. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya Ibu pergi ke pasar di perjalanan selama 1 jam, seperti itu misalnya. Jadi pukul 8 ini ditambah 1 jam saja. 8 tambah 1 berapa? 9 kan? Jadi Ibu pulang pukul 9. Kalau misalnya Ibu pergi ke pasar, terus isi mampir-mampir lagi, Ibu perginya itu selama 4 jam gitu misalnya. Jadi pukul 8 itu ditambah 4 jam. Jadi 8 ditambah 4 sama dengan 12. Jadi Ibu pulang pukul 12 ya. Jadi itu sangat menyesuaikan juga. Yang ditanyakan di sini adalah difokuskan untuk menentukan waktu selesainya suatu kegiatan. Ya. Terus guru lanjut lagi, menentukan waktu mulainya. Nah, kalau yang di sini itu dia tentang waktu selesainya. Kalau berikutnya itu adalah menentukan waktu mulainya suatu kegiatan. Di guru hapus lagi.
menentukan waktu mulainya suatu kegiatan. Ya, silakan dibuka buku penanya halaman 131. Ya, di sana ada contoh. Jadi, ibu itu masak selama 3 jam. Jadi, lama ibu memasak itu selama 3 jam. Selama 3 jam. Terus ibu selesai masaknya itu pukul 10. Jadi ibu selesai pukul 10. Yang ditanya adalah pukul berapa ibu mulai memasak. Nah, jika tadi yang ditanyakan itu adalah selesainya suatu kegiatan, jadi kalian bisa hitung maju ya. Misalnya kayak tadi dari pukul 8 terus selama 2 jam, jadi kalian bisa hitung maju selama 2 jam, berarti dia selesainya pukul 10. Nah, kalau sekarang lamanya ibu masak itu selama 3 jam, terus ibu selesainya itu pukul 10. Jadi Bu Guru gambar seperti ini. Nah, ibu masaknya itu pukul 10. Dia masak selama 3 jam. Jadi kalian bisa hitung mundur lewat jam ini. 1, 2, 3. Ya. Jadi dia berhenti di angka 7. Ya. Jadi pukul 10 dikurangi 3 jam. Berapa kalau dia dihitung mundur? 10, 9, 8, 7. Ya. Jadi ibu selesai pukul 7.00. Seperti itu. Jadi kalau dia menentukan mulainya itu bisa dihitung mundur, kalau dia misalnya menentukan selesainya itu bisa dihitung maju, ya. Dan yang terakhir itu adalah menggambar tanda waktu pada jam. Jadi ada menggambar tanda waktu pada jam. Nah, di sini guru masih punya sebuah jam analog. Kalian bisa lihat di halaman 137 itu ada contoh ya. Lama suatu kegiatan dapat diukur dengan satuan jam. Untuk menghitungnya kita dapat menggunakan bantuan gambar jam seperti yang Bu Guru lakukan tadi. Perhatikan contoh berikut. Ibu mulai memasak pukul 7. Ibu memasak selama 2 jam. Pukul berapakah ibu selesai memasak? Nah, seperti yang Bu Guru lakukan tadi. Dia mulai pukul 7 untuk masak. Ibu masak selama 2 jam. Kalian bisa seperti ini caranya. Dari pukul 7 nih selama 2 jam, jadi ini 1, 2. Jadi ibu selesai memasak itu di jam 9. Kalian rubah waktunya jadi jam 9. Seperti ini. Misalnya contoh lagi, kalian mulai mengerjakan tugas sekolah itu pukul 2 siang.
kalian mengerjakan tugas sekolah itu selama 3 jam gitu misalnya ya. Nah, kalian bisa hitung dari sini. 1, 2, 3. Jadi kalian selesai di jam 5. Yang ini kalian bisa hapus. Seperti itu. Jadi itu dia menggambar tanda waktu pada jam ya. Jadi kalian bisa rubah jarum pendeknya yang menyatakan jam. Jangan jarum panjangnya yang kalian rubah, tapi jarum pendeknya. Ya, seperti itu. Nah, itu dia untuk penjelasan mata pelajaran matematika yang ada di subtema 2. Kita ketemu lagi di video berikutnya.